Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Dan untuk kisah kali ini yang akan saya bawakan yaitu sebuah kisah yang berjudul Pulang. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Semua ini berdasarkan kisah nyata. Semua nama tokoh dan tempat kejadian sudah disamarkan atas permintaan yang bersangkutan. Helaan napas panjang terdengar dari seorang laki-laki berusia 35 tahun yang tengah duduk menatap kerumunan orang-orang di seberang jalan. Beberapa polisi yang tengah mengamankan tempat penusukan itu terlihat sibuk mengusir orang-orang dengan hebohnya, mengambil gambar dari sang korban. "Kau tidak ikut ke sana?" tanya seseorang dari arah belakang. "Buat apa?" "Untuk mengambil gambar-gambar korban dan lalu dijadikan status di grup WhatsApp," ujar lelaki itu tanpa menoleh pada lawan bicaranya. "Ya, setidaknya itu bisa meningkatkan kepopuleranmu, bukan?" "Omong kosong," ujar si lelaki itu seraya menoleh ke belakang, namun tidak terlihat siapapun di sana. Hanya dedaunan yang berterbangan. Hembusan angin dingin yang terasa sangat dingin kala itu. Sirine mobil ambulan terdengar dari kejauhan. Si lelaki itu langsung mengusap tengkuknya, lalu beranjak dari duduknya, berniat pergi meninggalkan tempat itu. Dia pun melangkahkan kakinya, seolah terhenti begitu mendengar seseorang memanggilnya dengan lirih. Seseorang lelaki dengan pisau yang menancap di bagian perutnya. Terlihat berdiri beberapa meter dari tempat kejadian. Laki-laki itu menarik napas panjang. Oh iya, ia tahu itu bukan lagi manusia. Dan dari pakaiannya, dia adalah korban terbunuh dari penusukan tadi. "Tidak, aku tidak melihatnya," gumamnya si lelaki. Lalu melanjutkan langkahnya, meski saat itu seluruh tubuhnya terasa gemetar. Sekitar 5 menit berjalan, ia sampai di sebuah pangkalan ojek. Dan di sana tinggallah seorang bapak tua yang kemungkinan berusia 50 tahunan yang tersenyum ramah menyambutnya. "Ke terminal, Pak," ujarnya tanpa basa-basi. Dan bapak-bapak tukang ojek itu pun mengangguk sembari memberikan sebuah helm yang tidak beberapa bagiannya sudah terkelupas. "Tujuannya kemana, Pak?" tanya si bapak. "Ke Kapak, mau pulang." "Oh, di sana tadi ada orang-orang berkelahi. Ramai sekali orang-orang ke sana. Satunya sudah meninggal, Pak," jawab si lelaki itu. "Hah? Innalillahi wa innalillahi roji'un." Obrolan pun terputus. Sampai beberapa saat kemudian, mereka berdua pun memasuki area terminal. Beberapa biji yang parkir terlihat di sana. Dan ada juga beberapa tempat bis yang kosong. Beberapa warung pun tampak dikerumuni pembeli. Setelah membayar ongkos ojeknya, si lelaki lantas berjalan ke arah sebuah warung kopi dan mie instan yang berada tidak jauh dari loket bis. "Kopinya satu." Laki-laki itu bernama Akib. Ia sudah lebih dari 5 tahun merantau dan baru sekarang dia akan pulang ke kampung halamannya. Setelah berhasil selamat dari kecelakaan yang hampir melewatkannya 15 tahun silam, penglihatan akhirnya menjadi aneh. Ia sering melihat sosok-sosok yang tidak diinginkannya, entah itu di tempat sunyi, ramai atau bahkan di setiap persimpangan jalan. Seperti tadi contohnya, saat ia diajak bicara oleh sosok yang tidak terlihat dan dipanggil oleh korban penusukan yang tidak selamat. Suara gelas yang diletakkan di atas meja dan suara lembut si penjual kopi membuyarkan lamunannya. Akib menarik gelas itu pelan. Lamunannya kembali berlanjut. Kali ini dia memikirkan tentang sosok perempuan yang pernah dilihatnya beberapa hari lalu. Perempuan itu berambut panjang, kulitnya berwarna merah seperti habis tersiram air panas. Dan senyumannya begitu sangat mengerikan. "Mau kemana?" tanya seseorang yang langsung duduk di sebelahnya. Akib pun sedikit gugup ketika beradu pandang dengan orang yang duduk di sebelahnya tersebut. "Oh,
Saya mau pulang, Bu. Pulang ya mati. Hah? Pulang artinya mati? Maksud saya bukan itu. Saya mau pulang kampung. Halaman saya di daerah. Tidak ada jawaban dari si ibu-ibu yang terlihat aneh tersebut. Aki pun merasa kurang nyaman dengan kehadiran wanita parubaya itu. Ia pun lantas berpindah tempat duduk. Si ibu tidak begitu mempedulikan kepindahannya. Aki pun yang menjauhinya, ia tetap asik meminum air mineral botol yang dibelinya di warung tersebut. Setelah sekian jam menunggu, akhirnya bis yang akan membawanya ke terminal yang berada di daerah selanjutnya itu pun datang. Akib mencari-cari nomor kursi yang sesuai dengan yang tertera pada karcisnya. Dan setelah ia menemukannya, Akib nampak terkejut begitu ia tahu siapa teman duduknya itu. Itu adalah ibu-ibu aneh yang berada di warung tadi. "Permisi, Bu," ucap Akib. "Silahkan," jawabnya terdengar dingin. Akib tidak terlalu mengambil pusing dengan nada bicaranya si ibu-ibu aneh itu. Ia duduk dan menatap ke arah jendela bis. Suara gemuruh mesin bus yang memulai perjalanan pada malam itu membuat beberapa penumpang terlihat bersemangat. Namun sekitar pukul 1 malam, si ibu-ibu aneh itu mulai berbicara aneh. "Sebentar lagi mati, sebentar lagi rusak," gumamnya berulang-ulang. Bu, sadar Bu." Akib berusaha menenangkan ibu-ibu itu yang rupanya dalam keadaan setengah sadar. Bruk, kepala Akib terserunduk ke kursi penumpang lain karena supir bis yang mengerem secara tiba-tiba setelah terdengar suara ledakan. Beberapa penumpang lain tampak berdiri dengan raut wajah kaget dan saling bertanya tentang apa yang terjadi pada bis itu. "Bannya pecah," teriak si sopir bis. Seketika terdengar keluhan dari para penumpang. Akib berjalan keluar, meninggalkan ibu-ibu aneh yang sudah sadar. Sopir bis masih berusaha mengganti ban dengan dibantu oleh Akib bersama sopir pengganti. Sementara penumpang yang lain terus menggerutu. Setelah beberapa saat kemudian, bis pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun baru sekitar setengah jam perjalanan, bis itu malah mendadak mogok lagi. Kali ini bukan bannya, tapi entah kenapa bis itu tidak mau jalan. Mereka saat itu berada di depan pekuburan yang terpapang jelas foto-foto pemilik makam semasa hidupnya. Tampaknya parah, kerusakan mesin ini. Dan sekarang kita berada di daerah di dekat sini ada penginapan. Kalau kalian mau, kalian bisa menginap terlebih dahulu sampai menunggu bis ini diperbaiki, ujar sang sopir. "Aduh, apa tidak ada bis lain ya?" "Tidak ada yang berangkat malam ini, cuma bus ini saja. Besok malam mungkin ada." Pada akhirnya mau tidak mau, mereka pun terpaksa harus berjalan kaki ke arah desa yang menyediakan penginapan untuk orang-orang yang ingin bermalam di desa tersebut. Tinggallah Akib bersama dengan sopir bis yang masih berusaha menelpon orang-orang yang bisa membantunya membenarkan mesin bis. Suasana sangat hening dan sunyi. Si sopir masih sibuk mengutak-atik mesin bis. Sementara Akib ikut membantu meski ia tidak begitu paham tentang mesin. Sampai sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Sebuah biji ketat seperti dilempar seorang tepat mengenai kepala si sopir hingga membuatnya meringis kesakitan. Akib dengan sigap mengarahkan senternya ke segala arah, bahkan ke area pekuburan, dan jantungnya berdetak sangat cepat begitu melihat dua anak kembar yang tidak berpakaian dengan tertawa-tawa menatapnya dari pekuburan. Oh iya, tahu anak-anak itu pasti bukan manusia. Tentu saja, anak-anak manusia mana yang berani jam 1:30 dini hari memasuki area pekuburan dengan tidak memakai selang pendampur di tubuhnya. "Ayo, kita masuk ke dalam saja. Perasaan saya sudah tidak enak," ajak si sopir bis. Saat akan mengambil minum kaleng dan beberapa snack di dalam tas yang berada di kursinya.
Akib melihat seorang perempuan duduk di bagian belakang kursi itu. Kepalanya menunduk dan rambutnya panjang pun menjuntai, menutupi wajahnya. Akib tidak ambil pusing. Ia mengira itu adalah salah satu penumpang yang tidak pergi meninggalkan bis. Tapi dari cara berpakaiannya yang masih mengenakan tapi bahleh untuk bawahannya, terlihat sudah sangat kuno. Apalagi bila dikenakan untuk bepergian menaiki bis yang tempat naiknya cukup tinggi. Rasanya aneh saja kalau memang ia pikir. Akhirnya setelah mengambil minum dan beberapa snacknya untuk dimakan bersama si supir, Akib pun berjalan kembali menuju arah kursi depan di dekat supir. Namun ketika ia menoleh ke arah kursi belakang, penumpang yang ia lihat tadi sudah tidak ada. Akib menarik napas panjang, lalu berjalan dengan cepat menuju ke depan. "Ini Pak, minum dulu." "Wah, terima kasih. Padahal saya juga punya minum." Cukup lama mereka mengobrol ke sana kemari. Sampai dari kejauhan terlihat seseorang berlari menuju mereka. Rupanya dia adalah sopir pengganti yang sebelumnya pergi mengantar penumpang ke penginapan. "Ada apa?" Napasnya terdengar sampai ia tidak bisa menyelesaikan perkataannya. "Ini Pak, minum dulu." Minuman kaleng itu habis ketika lalu setelah sedikit lebih tenang, dia pun mulai bercerita. "Di daerah ini rawan perampokan, makanya jarang ada mobil-mobil yang lewat sini. Kata yang punya penginapan, mending bisnya ditinggal saja daripada kita kenapa-napa." "Begal?" "Ya, sejenisnya. Kita tidak bisa pergi begitu saja karena barang-barang bawaan penumpang adalah tanggung jawab kita. Tapi ini juga menyangkut keselamatan kita. Sebentar lagi pagi dan biasanya jam operasi begal ada di jam-jam antara jam 11 sampai jam 2. Jadi aku akan tetap di sini. Silakan saja kalau kalian berdua mau ke penginapan," jawab si sopir bis. Waktu terasa berlalu dengan sangat lambat. Di tempat itu, mereka bertiga akhirnya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hingga sekitar pukul 4 subuh, rombongan truk singgah di dekat bis. Beberapa sopirnya turun dan terlihat saling berjabat tangan dengan si sopir bis. Para sopir truk itu membantu memperbaiki mesin bis. Suasana yang semula hening ini mendadak ramai dengan kedatangan sopir-sopir truk yang baik hati tersebut. Sementara mereka sibuk memperbaiki mesin, Akib yang tidak paham soal mesin itu pun akhirnya mencoba tidur di dekat sebuah truk yang berada di depan bis. Akan tetapi baru 5 menit terlelap, Akib sudah dibawa masuk ke alam mimpi yang terasa begitu aneh baginya. Di dalam mimpinya ia melihat seorang anak kecil perempuan yang tengah mengorek-ngorek sebuah makam. Dan dari dalam makam itu keluar sebuah cahaya redup dan kemudian anak kecil itu seolah tersedot ke dalam. Akib terbangun, napasnya tidak beraturan. Apa arti mimpi itu? Dia pun bertanya kepada dirinya. Setelah itu Akib pun tidak berani lagi memejamkan mata dan memutuskan untuk melihat para sopir yang saling membantu itu. Mereka bekerja sama tanpa seorang pun merasa direpotkan. Waktu terus berjalan, tidak terasa matahari pun sudah menunjukkan sinarnya. Akib berjalan-jalan di antara pemakaman, melihat foto-foto di pemakaman itu satu persatu. Hal yang sangat ingin ia lakukan tadi malam, namun ia cukup takut melakukannya di malam hari. Akhirnya sekitar pukul 7 pagi, mesin bis itu bisa diperbaiki. Perjalanan yang seharusnya sudah dari jam 8 tadi sampai di terminal. Selanjutnya pada pukul 9 mereka baru saja akan berangkat. Singkat cerita, bis itu pun akhirnya memasuki area terminal. Si supir bus secara pribadi mengucapkan terima kasih pada akhir sebelum mereka berpisah. Tidak lama menunggu bis yang akan ditumpangi, Akib pun berangkat. Ia melihat teman-teman seperjalanannya tidak banyak yang searah dengannya. Dari teman-teman satu bis dalam perjalanan pertama sebelumnya, ibu-ibu aneh itu pun tidak ada di bis ini. Akhirnya Akib pun tertidur dan sekitar 8 jam perjalanan mereka akhirnya sampai kembali di sebuah terminal. Namun kali ini Akib tidak menaiki bis. Dia menaiki ojek dan meminta diantar ke pelabuhan Speed.
Namun rupanya air sedang naik dan banyak sekali pepohonan dan puing-puing, jaban, beserta bambu, dan setelah macam jenis tumbuhan yang hanyut memenuhi sungai. Sehingga kapal speed motor tidak bisa berangkat. Yang bisa melewati apa-apa itu hanyalah mereka yang mempunyai perahu cis. Itu pun harus sangat hati-hati agar baling-baling atau yang kami sebut roda cisnya tetap aman. Akhirnya Akib pun terpaksa harus menginap di salah satu penginapan lantik atau rumah di atas air. Hari sudah beranjak gelap ketika Akib mencoba untuk tidur. Namun dari sebelah kamarnya terdengar suara-suara orang yang sedang bertengkar hebat. Dari apa yang Akib dengar, rupanya kedua orang itu bukanlah sepasang suami istri, melainkan sepasang selingkuhan yang memasukkan pernikahan. Beberapa kali Akib memberi kode agar mereka tidak terlalu berisik. Namun suara pertengkaran itu masih terdengar walaupun tidak seberisik tadi. Tapi beberapa saat kemudian kamar sebelah terdengar hening dan isak tangis mulai terdengar. Begitu suara pintu kamar dibanting, Akib pun mencoba untuk kembali tidur. Dalam sekejap saja ia sudah tertidur lelap. Malam itu tidak ada mimpi aneh yang mengganggunya. Keesokan harinya saat Akib terbangun dan bermaksud untuk mencari sarapan, Akib melihat ada beberapa orang di depan pintu kamar sebelah yang sedang mencoba memanggil-manggil orang yang ada di dalamnya yang tidak kunjung keluar. Padahal waktunya sudah melewati batas sewanya. Akib juga mendengar ada seseorang yang mengusulkan untuk mendobrak pintu tersebut. Setelah beberapa saat dibuka paksa, akhirnya pintu kamar penginapan itu terbuka. Orang-orang yang berada di sana tampak terkejut dan terdiam 1000 bahasa. Seorang wanita sudah tergantung dengan ikat pinggang yang mengikat lehernya. Mereka tidak ada yang berani menyentuhnya selain pemilik penginapan yang berusaha menurunkan tubuh wanita tersebut. Dengan adanya seseorang yang bunuh diri di penginapan itu, tentu akan membuat penginapan tersebut menjadi sepi. Di dalam pojok kamar, Akib melihat wanita yang sama tengah berdiri dengan ikat pinggang di lehernya. Wajahnya terlihat begitu sedih. Sebagai seorang yang berada di sebelah kamar pasangan itu, tentu Akib ditanyai tentang apa yang ia dengar semalam. Dan dengan jujur, ia menceritakan semua yang telah ia dengar, tanpa mengurangi ataupun menambahkan cerita. Beberapa orang terlihat menyulitkan si pemilik penginapan yang kurang teliti pada identitas setiap tamu. Sehingga pasangan yang bukan suami istri itu pun bisa bebas tidur di sana, melakukan hal yang tidak senonoh. Setelah menjadi saksi dan berhari-hari tinggal di desa itu, Akib pun diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Ada apa di akhir-akhir perjalananku ini? Kenapa rasanya banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya kulihat terjadi di sepanjang perjalanan pula, ujarku. Akib membatin, sembari matanya menatap keluar mesin motor yang sedang berjalan melawan arus sungai tersebut. Mau kemana? Tanya seorang laki-laki yang lebih muda darinya. Mau pulang kampung, jawab Akib singkat. Sama, saya juga. Oh ya, sesama teman perjalanan, kenalkan dulu. Nama saya Ari. Muhammad Akib, panggil saja Akib. Dalam sekejap mereka berdua mulai akrab. Sudah 5 tahun aku merantau dan baru sekarang aku berani pulang, jawab Akib atas pertanyaan Ari. Oh, saya pun juga sama. Setelah setahun jadi buronan calon mertua, baru sekarang berani pulang. Ari tersenyum menanggapi Akib yang nampak begitu bingung dengan perkataan darinya. Pukul 2 siang mesin motor yang membawa mereka akhirnya sampai di pelabuhan kecil Desa D. Dan dari Desa D itu sekitar 100 km lagi merupakan kampung halamannya Akib. Di dalam perjalanan menuju ke atas dipenuhi batu yang tajam-tajam, sehingga beberapa kali ia hampir terjatuh. Akib berjalan pelan, di sampingnya bersampingan dengan Ari yang terus mengoceh dari tadi. Saat Akib memegangi lututnya yang terasa sakit, tiba-tiba tubuh Ari terjatuh, diiringi dengan suara teriakan melengking dari seorang pria. Ari beberapa kali dibacok dengan sebuah parang. Akib terpaku dengan mata melotot
kaget. Ia bahkan tidak bisa berteriak ketika melihat teman seperjalanannya itu dibacok parang, hingga darahnya mulai membanjiri batu-batu tajam di jalanan tersebut. Teriakan orang-orang dari kejauhan menyadarkan Aqib dari keterpakuannya. "Jangan!" teriak Aqib akhirnya. Cak! Parang itu ditebas oleh si pelaku dan tepat mengenai tangan Aqib, hingga mengakibatkan 4 jarinya putus. Ketika napas Aqib tersengal, matanya melotot, menatap tangannya yang sudah berlumuran darah. Tidak terasa sakit sama sekali. Saat itu Aqib langsung terjatuh ke atas bebatuan tajam. Saat ia sadarkan diri, ia sudah mendapati dirinya di sebuah puskesmas dengan tangan yang sudah diperban. Saat ia sadar itu, barulah ia mulai merasakan sakit dan nyeri pada tangannya. Tubuhnya gemetar, meski sudah cukup tua, akhirnya menangis sesegukan, bagaikan anak berusia 5 tahun. Yang terluka di ujung ruang, ia melihat Ari berdiri dengan wajah pucat. Tubuhnya berlumuran darah. Hampir 7 bulan, Aqib mengalami shock berat setelah kejadian pembacokan tersebut. Setiap kali ia ingat itu, ia selalu menangis sesegukan. Dan Ari, ia meninggal di tempat kejadian. Sementara pembunuhnya sudah ditahan dengan ancaman hukuman 15 tahun sampai seumur hidup. Kemungkinan karena pembunuhan itu sudah terencana berdasarkan dendam si pelaku terhadap korbannya. Ya, itulah kisah pulang yang diceritakan oleh narasumber yang bernama Aqib, nama samaran. Cerita yang merupakan pengalaman pribadinya sendiri, pengalaman yang tentu tidak diinginkan oleh banyak orang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Semoga saja cerita yang saya bawakan kali ini dapat menghibur. Dan terima kasih. Wassalam.